Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka membahas perkuliahan kita di sosiologi politik ya. Jadi kita belum melakukan ujian akhir semester karena masih ada beberapa pertemuan ya yang belum kita selesaikan. Jadi nanti kalau sudah pertemuan yang ke-10 baru nanti kita akan yang ke-11-nya baru kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, nanti mungkin selain hari Sabtu ini saya pakai untuk menyampaikan materi, mungkin di hari yang lain nanti akan saya tambahi sehingga nanti kita bisa menyelesaikannya sebelum hari Sabtu yang akan datang. Jadi hari Sabtu yang akan datang saya berharap kita semua sudah mengikuti ya ujian akhir semester. Ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Baiklah, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas terkait dengan perkuliahan mata kuliah sosiologi politik adalah tentang munculnya negara modern ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu materinya. Sudah tampil ya? Ya, oke. Jadi materi kita kali ini adalah tentang munculnya negara modern. Kalau kita bicara tentang negara modern, mungkin yang kita kenal adalah negara-negara yang sudah mapan, ya, yang sudah established, yang sudah tingkat pertumbuhannya itu lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Atau kita kenal sekarang dengan istilah negara G, apakah G7 atau G20, ya, itu yang dianggap negara-negara maju. Tapi sebetulnya ketika misalnya ada negara yang tidak termasuk dalam G7 atau G20, tetapi dia juga sudah menggunakan model-model penyelenggaraan negara yang mengarah kepada demokratisasi misalnya, itu juga sudah bisa dibilang sebagai negara yang modern. Kita akan masuk ke prolognya ya, bahwa negara itu didirikan dengan maksud menjadi wilayah yang mampu memberikan kepastian batasan legal pada suatu masyarakat. Jadi negara ini sebetulnya adalah sebagai sebuah pembatas wilayah. Jadi kalau ada negara yang tidak punya batas wilayah justru dianggap bukan sebuah negara. Jadi yang dimaksud dengan negara berarti dia ada kepastian. Wilayahnya itu berada pada wilayah dari mana sampai mana. Ya, jadi ada batasannya. Sehingga dalam konteks bernegara itu akan kelihatan dengan jelas. Pemerintahan itu nantinya akan melakukan tindakan terhadap orang-orang yang mendiami wilayah tertentu. Jadi tentu tidak semuanya. Nah, pembatasannya itu adalah batasan yang disepakati ya secara internasional. Jadi bukan klaim sepihak, tetapi juga disepakati oleh masyarakat internasional. Nah, selanjutnya adalah bahwa perubahan zaman itu menjadikan negara di dunia mengalami perubahan-perubahan. Jadi kalau kita saksikan ya, kita tidak usah bicara yang dari luar lah ya. Indonesia saja dulu sebelum seperti negara yang kita hari ini saksikan, itu dulunya bukan negara Indonesia ya, bukan bernama Indonesia, tapi ada kerajaan-kerajaan. Ya, apakah itu di Sumatera, apakah itu di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, itu semuanya ada kerajaan-kerajaan kecil. Ya, tetapi kemudian ternyata perubahan zaman menjadikan negara-negara di dunia itu mengalami perubahan. Meskipun ya sampai hari ini juga ada negara yang tidak ada perubahannya ya. Misalnya dulu kerajaan, sampai hari ini juga kerajaan, ya. Tetapi dalam praktek penyelenggaraan negaranya itu sudah ada perubahan-perubahan. Tapi bahwa namanya itu masih sama seperti yang dulu, memang hari ini masih kita temui. Ya, Spanyol, Belanda misalnya ya. Kemudian negara seperti di Arab Saudi misalnya ya, itu masih bentuknya kerajaan sebetulnya ya. Tapi mereka sudah membagi. Ada yang disebut dengan kepala negara, ada yang disebut sebagai kepala pemerintahan. Nah, perubahan yang terjadi tersebut pada hakikatnya merupakan tindak lanjut dari perubahan struktur masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kenapa terjadi perubahan? Jika dulu misalnya
kerajaan sekarang menjadi negara yang bersifat demokrasi misalnya, itu pada dasarnya karena adanya perubahan struktur masyarakat. Masyarakat yang awalnya itu misalnya bertani, ya, berkebun, kemudian ada profesi-profesi lainnya, ya, sehingga kemudian mempengaruhi terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan. Begitu juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi akibat dari ditemukannya teknologi-teknologi baru, kemudian knowledge itu semakin berkembang, pengetahuan semakin berkembang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dalam masyarakat. Kalau dulu semuanya misalnya sentralistik, maka sekarang individual, ya, orang per orang itu sudah mampu melakukan sebuah tindakan tertentu. Ini perubahan-perubahan inilah yang kemudian menjadikan negara terjadinya perubahan negara, ya, menjadi semakin modern. Baik, sekarang kita lihat apakah yang dimaksud dengan negara modern itu. Secara definitif, ya, yang dimaksud dengan negara modern adalah suatu institusi yang memiliki arsitektur rasional melalui pembentukan struktur penataan yang rasional, di mana salah satu perkembangan penting yang pertama adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan dengan menghancurkan otonomi dari komunitas-komunitas lokal pada masa pranegara modern. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, kalau pada zaman dahulu itu ada pemimpin-pemimpin lokal, ya, ada raja-raja lokal. Nah, sekarang di era yang semakin maju dan berkembang terjadi apa? Otonomi yang semakin mengecil. Jadi peran dari raja-raja itu menjadi mengecil dan digantikan oleh siapa? Oleh pemerintahan. Jadi ketika misalnya dalam sebuah negara di situ ada yang disebut sebagai pemerintah, maka boleh kita katakan itu adalah sebagai negara modern. Nah, apa sebetulnya ciri-ciri negara modern? Kita lihat, ya, satu persatu ciri-ciri dari negara modern. Yang pertama adalah bersifat publik. Apa maksudnya? Jadi yang disebut negara modern itu akan selalu dikaitkan kepada kekuasaan yang terpusat. Jadi tetap ada pusat kekuasaan yang itu menjadi sentral, ya, yang menjadi komando dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, kalau kita ini misalnya yang ada di daerah, ya, di Lampung misalnya, juga akan menginduk kepada pemerintah pusat yang ada di Jakarta misalnya. Jadi karena apa? Karena kekuasaan yang paling tinggi, paling puncak itu berada di Jakarta. Ya, kita yang di Lampung ini tetap punya hak untuk melaksanakan, tetapi kemudian dalam hal panduan, komando dan lain sebagainya itu kemudian ada yang kemudian dijadikan sebagai patokan atau sebagai pedoman. Ya. Yang kedua, ciri dari negara modern adalah bersifat positif. Artinya apa? Yang disepakati itu adalah kaidah yang bersifat umum yang dipositifkan. Ya, ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum, ya, itu yang menjadi pegangan. Jadi bukan atas dasar individu-individu, tetapi bagaimana hukumnya berbicara. Itu jadi yang dimaksud dengan bersifat positif. Kemudian yang ketiga, ciri dari negara modern adalah bersifat umum. Maksudnya apa? Artinya negara tersebut berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya misalnya negara Indonesia hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di Jakarta, orang-orang yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Kalimantan. Tidak, tapi semuanya. Artinya itu semua golongan dalam masyarakat menjadi bagian dari sebuah negara, sehingga kemudian negara itu layak untuk dikatakan sebagai negara modern. Yang keempat, ciri dari negara modern adalah bersifat otonom. Artinya apa? Independen, tidak terkait. Nah, ini ya, yang sekarang sedang marak, ya. Tidak terkait dengan dinasti atau warisan kekuasaan. Jadi negara itu pemimpinnya, para pemimpinnya dipilih oleh masyarakat, ya, oleh rakyatnya. Jadi bukan kemudian dia turun temurun kemudian memimpin. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang ciri negara modern, kalau terjadi seperti itu, sesungguhnya dia tidak layak disebut sebagai negara modern. Kenapa? Karena ciri dari negara modern itu adalah bersifat otonom, ya, independen. Jadi bukan karena diberikan oleh yang pernah sebelumnya memimpin misalnya, ya, tapi karena sebuah pilihan yang ada di dalam
masyarakat. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada prakondisi dari sebuah modernisasi termasuk negara. Dulu ya, kita bicara historisnya gitu ya. Awalnya negara itu semuanya itu adalah negara feodal. Negara, apa itu maksudnya negara feodal? Negara yang struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitiknya itu dijalankan oleh kalangan bangsawan atau monarki. Jadi pemimpinnya itu adalah raja, raja atau ratu. Di mana ya mereka ini mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Jadi pengakuan terhadap sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang raja itu diakui oleh raja yang lainnya. Ya, jadi masing-masing rakyatnya memilih pemimpin di wilayahnya masing-masing begitu. Jadi masih bersifat lokal, lokal sentris ya, lokal sentris. Nah, selanjutnya terjadi upaya perombakan sistem feodal, di mana ini bermula dari munculnya raja-raja yang berambisi melakukan sentralisasi kekuasaan. Jadi ibaratnya muncullah yang disebut dengan kaum elit. Jadi sebuah kekuasaan itu dalam, kalau kita bicara tentang politik ya, itu sangat sangat melenakan gitu ya, sangat membuat orang itu ingin berkuasa. Nah, ini yang kemudian yang terjadi. Jadi muncullah yang disebut dengan kaum elit. Ya, sehingga yang terjadi adalah munculnya sentralisasi kekuasaan. Nah, pada akhirnya hal ini akan melahirkan disebut dengan kalangan kelas menengah, ya, atau boleh juga kita sebut dengan istilah pengusaha bisnis atau kelas borjuis. Mungkin kalau kita sekarang tidak begitu mengenal ya istilah borjuis ya, tapi pada masa era kepemimpinan yang Bung Karno misalnya itu terjadi seperti itu. Ada istilah-istilah kelas borjuis, ya, kelas pengusaha bisnis. Kalau mungkin sekarang namanya adalah oligarki. Ya, ini terjadi karena lahir dari sebuah peristiwa yang disebut dengan industrialisasi. Jadi banyak berdiri pabrik-pabrik, banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang melahirkan produk barang atau jasa, sehingga kemudian yang terjadi melahirkan individu-individu yang secara ekonomi itu cukup, ya, berada pada kelas menengah. Nah, kemudian yang berikutnya ada semacam persekutuan ganjil. Ya, ganjil itu maksudnya apa ya? Aneh begitu ya. Di mana sang raja, ini sang raja ya, bertujuan untuk memperbesar wilayah kekuasaannya, sementara sang pengusaha itu berharap menguasai pasar yang bebas dan lebih luas. Jadi kayak apa ya, kayak semacam berbeda haluan, berbeda tujuan, tapi ternyata ketika kemudian dijadikan satu, oh ternyata masing-masing punya kepentingan begitu kira-kira. Ya, punya kepentingan yang kurang lebih sama gitu. Nah, selanjutnya raja-raja yang berambisi terhadap sentralisasi itu berhasil menaklukkan para adipati yang semula otonom, sehingga kemudian muncul kerajaan yang kuat yang bersifat dinasti. Ini terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Nah, keberhasilan ini bukan hanya membuat kekuasaan sang raja meningkat, tapi juga wilayah yang harus diurus menjadi lebih luas. Penduduk yang harus diatur lebih banyak dan pekerjaan pemerintahan jadi lebih rumit dan lebih banyak jenisnya. Akibatnya terjadi fungsi-fungsi baru yang muncul dan itu menuntut struktur yang baru. Jadi tidak hanya sekedar tadi, karena begitu banyak yang diurusi, karena tadi raja semakin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga yang tadinya hanya mengurus yang sifatnya lokal, skupnya lokal itu berubah, ya, semakin membesar, dan itu tentu saja menuntut struktur yang baru. Harus ada perwakilan. Jadi tidak bisa kemudian raja kemudian langsung memerintahkan pada tempat wilayah baru yang baru saja dia kuasai. Selain itu, ternyata dalam pekerjaan pemerintahan juga lebih banyak membutuhkan pembiayaan yang lebih banyak. Jadi kalau dulu mungkin ada istilah upeti ya. Jadi upeti itu memang salah satu sumber ekonomi ya, sumber pendapatan yang diterima oleh satu kerajaan tertentu. Tetapi kan kemudian ketika penaklukannya semakin lama semakin meluas, kemudian wilayah jajahannya juga semakin banyak, otomatis ya membutuhkan penataan yang lebih banyak dan itu membutuhkan pembiayaan juga yang lebih banyak.
Maka kemudian terjadilah transformasi, ya, perubahan menuju kepada negara modern. Nah, dalam konteks berdasarkan periode sejarah perkembangan teknologi, maka kita bisa bagi 3 tahapan dalam perkembangan masyarakat. Ada yang pertama yaitu yang disebut dengan tahap pra-industrial. Ya, jadi ini sebelum terjadinya banyak lahirnya pabrik-pabrik, lahirnya perusahaan-perusahaan yang melahirkan produk barang, ya. Jadi masih bersifat individual, ya. Jadi tidak kemudian tersentralisasi. Yang kedua adalah yang disebut dengan masyarakat industrial. Ini sudah mulai, ya, sudah mulai terjadi masyarakat itu bisa melahirkan produknya pada sebuah produk tertentu yang kemudian disebarluaskan secara masif, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang disebut dengan pasca industrial. Jadi kalau dulu industri itu berarti banyak melahirkan produk, ya, maka kalau pasca industrial ternyata bukan hanya produk yang dihasilkan, tapi juga jasa misalnya lebih variatif dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah 3 dimensi modernisasi tata cara pengorganisasian kehidupan politik. Jadi dalam konteks mengatur, ya, sebuah negara, maka ada 3 dimensi modernisasi yang bisa kita pahami. Ya, yang pertama yaitu tentang nation building. Jadi pembinaan bangsa. Rasa kebangsaan di mana diciptakan identitas bersama di kalangan warga yang mendukung komunitas politik itu. Ini yang disebut juga dengan istilah nation state atau penciptaan negara bangsa. Ya. Yang kedua, dalam konteks dimensi modernisasi adalah pembinaan negara atau state building, yaitu proses pembinaan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan terkait dengan kehidupan politik dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah economic development. Ini adalah dimensi yang terakhir dalam hal modernisasi, yaitu pembangunan ekonomi. Bahwa tidak bisa tidak, kalau kita bicara tentang negara modern, maka di dalamnya harus ada pembangunan ekonomi. Karena tidak mungkin sebuah negara itu akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pembangunan ekonomi di dalamnya. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih sebetulnya yang menjadi dampak dari munculnya modernisasi sebuah negara. Setidaknya ada beberapa dampak, ya, ada beberapa efek. Yang pertama adalah munculnya ekonomi uang. Ya, jadi ini terkait dengan patokan, ya, perekonomian itu dilihat dari seberapa banyak uang yang beredar pada sebuah wilayah. Ketika sebuah wilayah, sebuah negara itu di situ peredaran uangnya itu cukup besar, ya, maka bisa dikatakan dia perekonomiannya tumbuh, ya. Tapi sebaliknya kalau peredaran uang itu terbatas, bahkan sangat minim, maka tentu tidak bisa kita katakan pertumbuhan ekonominya itu tumbuh. Yang kedua, efek dari modernisasi negara adalah berkembangnya suatu staf administrasi yang berpandangan rasional dan bisa diandalkan sebagai tanggapan terhadap meluasnya secara kuantitatif maupun kualitatif tugas-tugas administratif. Artinya di sana butuh orang-orang, ya, butuh pengelola negara. Kalau kita bicara di Indonesia misalnya hari ini, Indonesia membagi kekuasaan itu menjadi 3. Yang menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan eksekutif, ya, pelaksana dari sebuah undang-undang. Ada yang disebut dengan legislatif, ya, pembuat undang-undang. Ada yang disebut dengan yudikatif, ini terkait dengan peradilan. Nah, ketiga komponen ini, ketiga bagian ini bisa kita katakan ini sebagai persoalan administrasi yang harus dilakukan secara baik. Yang ketiga, apa dampak dari modernisasi negara adalah adanya keunggulan administrasi birokratik atas semua bentuk alternatif penyelenggaraan urusan pemerintah resmi. Kita tahu, ya, bahwa kalau sebuah negara ingin ambil bagian, ya, dalam peta
apakah itu perekonomian negara yang lain, peta pertumbuhan ekonomi internasional, olahraga bahkan, itu akan tampak ya bahwa sebuah negara yang maju, yang unggul, yang boleh dibilang modern, itu pasti dia lebih baik dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang kita bandingkan dengan misalnya negara-negara di negara dunia ketiga, apakah itu Asia ataupun Afrika, kita bisa melihatnya. Dalam praktek penyelenggaraan administrasi birokratiknya itu masih banyak kekurangan. Ya. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya itu kompetensi SDM itu ini dalam hal ini perlu ditingkatkan. Nah, kemudian ada beberapa isu ya yang muncul ketika sebuah negara itu sudah berubah menjadi negara modern. Yang pertama adalah krisis identitas. Saat ini mungkin bisa dibilang tidak ada batasan yang sifatnya itu tegas terhadap identitas sebuah negara. Ya, kalau jadi dia hanya dibatasi dalam konteks kewilayahan, tapi tidak secara individual. Kenapa begitu? Sekarang kita lihat ya. Misalnya ada orang yang katakanlah dia pengusaha. Sarapan dia bisa saja masih di Jakarta, tapi begitu makan siang bisa saja dia sudah ada di Hong Kong, makan malam dia ada di Dubai. Artinya apa? Identitas dia sebagai seorang warga negara tertentu itu katakanlah tidak begitu jelas. Meskipun dia tetap bisa ya mengatakan saya punya paspor Indonesia misalnya, tetapi kalau kita bicara tentang negara modern, tampaknya identitas itu menjadi kabur. Persoalan legitimasi sekarang misalnya, ya legitimasi terkait dengan bagaimana seorang pemimpin meraih kekuasaannya. Dalam banyak hal kita bisa melihat ya, ketika terjadi pemilihan umum misalnya itu banyak terjadi bias, ya. Jadi ada kecurangan misalnya, ini akan meruntuhkan legitimasi, setidaknya mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah isu tentang penetrasi, isu krisis penetrasi. Banyak yang kemudian penjajahan masa sekarang bukan hanya sebetulnya penjajahan secara wilayah. Jadi misalnya kayak dulu misalnya ya Belanda menjajah Indonesia. Tetapi sebetulnya yang juga jauh sangat perlu kita cermati terkait dengan penetrasi dalam hal ekonomi. Jadi investasi asing misalnya itu harus hati-hati. Jadi tidak semua investasi itu kita harus maknai sebagai sebuah hal yang bersifat biasa saja. Jadi harus ada kebijakan. Harus ada kebijakan yang sifatnya itu tegas ya. Mana kira-kira investasi yang itu bisa diterima kalau asing itu mau masuk dan mana yang harus ditolak gitu. Jangan semuanya diiyakan ya. Ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 misalnya dalam pasal 33 itu sudah jelas bumi dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, biasanya kalau dalam konteks investasi itu adalah investasi dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara, oleh sebuah negara. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi. Kenapa kok partisipasi ini menjadi sebuah krisis? Karena beranggapan ada atau tiadanya seorang pemimpin yang memimpin ya, itu sama saja gitu. Ada pemimpin, tidak ada pemimpin. Tetap saja persoalan mencari pencaharian itu diurus oleh individu-individu. Jadi kenapa harus kemudian kita harus capek-capek berpartisipasi dalam hal pemilu misalnya? Ini adalah sebuah hal yang ke depan ini harus diperhatikan dengan cermat. Jangan sampai kemudian agenda 5 tahunan misalnya ya seperti pemilu di Indonesia itu minim partisipasi dari rakyat. Lebih banyak yang golput dibandingkan dengan yang memilih. Nah, ini isu negara modern ke depan akan seperti itu ya. Kalau pemerintahnya tidak mampu untuk memberikan bukti atas keberadaan mereka. Dan yang kelima, isu dari negara modern terkait dengan krisis distribusi. Jadi ada pembagian yang tidak merata. Ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah praktek pemerintahan itu ternyata hanya melahirkan
pertumbuhan ekonomi pada satu sektor, sementara kemudian menurunkan atau bahkan menghilangkan pertumbuhan ekonomi pada sisi yang lain, ini tentu akan menjadi sebuah hal yang bisa saja akan menimbulkan konflik ke depannya. Isu tentang misalnya kalau di konteks Indonesia, Jawa dan luar Jawa, kota dengan desa, ini bagian dari persoalan krisis distribusi. Negara modern harus bisa menjamin keadilan secara merata. Apakah perekonomiannya, apakah terkait dengan persoalan politiknya, ya, apakah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang secara apa namanya bisa kita lihat daya saing dari masyarakatnya untuk daya beli ya, dari daya beli masyarakatnya itu bisa lebih bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, seperti ini adalah hal yang menjadi sebuah isu penting ya dari sebuah negara modern termasuk Indonesia ya. Nah, itu saya kira penjelasan saya terkait dengan materi munculnya negara modern. Jadi saya ingin mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita bicara negara modern, bahwa Indonesia bisa apakah bisa Indonesia termasuk dikategorikan sebagai negara modern? Bisa. Ya. Tadi karena kita dalam hal pengelolaan negaranya sudah membagi kekuasaan menjadi 3 bagian misalnya, kemudian ada apa namanya? Ada pihak-pihak yang memang mengelola sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemudian harapannya ke depan itu partisipasi bisa lebih banyak muncul dari masyarakat. Ini adalah bagian yang menjadi isu-isu menarik ya kalau kita bicara tentang negara modern. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kita akan bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.